Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada diskusi kita kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai kebijakan dividen dalam praktek. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8, terdiri atas Dio Novandri, Intan Hafizatul Hasanah, Ahmad Azari, dan Atika Gandosuri. Pada pembahasan kali ini, kami mengangkat 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah kebijakan dividen dalam praktik, yang kedua residual dividen, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, dan yang terakhir adalah stock repurchase, stock dividen, dan stock split. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, mengenai kebijakan dividen dalam praktek. Perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa asumsi. Yang pertama, investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil, dan asumsi kedua, investor melihat kenaikan dividen sebagai satu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek baik. Demikian juga sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil, karena jumlah nominal dividen juga tergantung pada penghasilan bersih perusahaan. Pada umumnya, perusahaan akan menaikkan dividen hingga satu tingkat di mana mereka yakin dapat mempertahankan dividen di masa mendatang. Artinya, jika terjadi kondisi yang terburuk sekalipun, perusahaan masih dapat mempertahankan pembayaran dividennya. Pada kenyataan yang terjadi atau pada prakteknya, terdapat perusahaan yang menggunakan model residual dividen, di mana dividen ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. Cara yang ketiga, memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin. Dan cara yang terakhir, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Dengan adanya beberapa cara dalam menentukan dividen tadi, mengakibatkan besarnya dividen bersifat fluktuatif. Model residual dividen ini berkembang karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan dibanding menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modalnya sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, menerbitkan saham membutuhkan biaya emisi saham atau flotation cost. Dan menurut teori signaling hipotesis, penerbitan saham baru sering salah arti oleh investor. Investor sering berpikiran bahwa perusahaan kesulitan keuangan, sehingga menyebabkan penurunan harga saham. Model residual dividen menyebabkan dividen bervariasi jika kesempatan investasi perusahaan juga berfluktuasi. Jika kita percaya pada teori signaling hipotesis, maka model ini sebaiknya tidak digunakan secara kaku untuk menetapkan besarnya dividen secara year-to-year basis. Model ini lebih banyak digunakan sebagai penuntun untuk menetapkan syarat payout ratio jangka panjang yang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan akan modalnya sendiri dengan laba ditahan. Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen antara lain: 1. Kas atau likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba ditahan yang cukup, tetapi manajemen memutuskan untuk menginvestasikan ke dalam aktif variabel, maka perusahaan tidak membayar dividen dalam bentuk kas. 2. Kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Adanya batasan dalam perjanjian pinjaman pada kreditur, misalnya, pembayaran dividen hanya dapat dilakukan setelah laba yang tersedia bagi pembelian saham dikurangi dengan angsuran pinjaman atau apabila modal kerja mencapai tingkat tertentu. 3.
Ketiga, tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar, sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. 4. Aksesibilitas perusahaan di pasar modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen, yaitu dipengaruhi oleh usia dan skala perusahaan. 5. Pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. 6. Kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang akan berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru yang merupakan modal sendiri atau equity dapat berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Selanjutnya, stock repurchase. Sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai atau cash dividen, perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan atau repurchasing stock. Harga repurchasing equilibrium dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan S kali PC dibagi S kurang N, di mana P yaitu harga stok repurchase equilibrium, S jumlah saham beredar sebelum stok repurchase, PC harga saham saat ini sebelum stok repurchase, dan N jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali oleh perusahaan. Baiklah, saya Atika Rusuli akan menjelaskan apa keuntungan stok repurchase dan kerugian stok repurchase bagi pemegang saham. Yang pertama yaitu stok repurchase, keuntungan stok repurchase bagi pemegang saham. Stok repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stok repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalue. Yang kedua, stok repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stok repurchase ada, kemungkinan harga saham naik. Adapun kerugian bagi pemegang saham, yaitu yang pertama, perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi, sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. Yang kedua, kerugian stok repurchase bagi pemegang saham, yaitu keuntungan stok repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagian investor menyukai dividen. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian stok repurchase bagi perusahaan. Yang pertama, keuntungan bagi perusahaan yaitu menghindari kenaikan dividen. Jika dividen naik terlalu tinggi, dikhawatirkan di masa mendatang perusahaan terpaksa membagi dividen yang lebih kecil, atau pada masa sulit atau banyak kebutuhan dana investasi, dan dapat memberi pertanda negatif. Stock repurchase merupakan alternatif yang baik untuk mendistribusikan penghasilan yang di atas normal atau extraordinary earnings kepada pemegang saham. Keuntungan yang kedua yaitu dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacaukan usaha pengambil alihan perusahaan yang biasanya dilakukan dengan cara membeli saham sebanyak-banyaknya hingga mencapai jumlah saham mayoritas. Stock repurchase dapat mengagalkan usaha ini. Keuntungan yang ketiga bagi perusahaan yaitu mengubah struktur modal perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan rasio hutang dengan cara menggunakan hutang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Keuntungan yang keempat yaitu saham yang ditarik kembali dapat dijual kembali ke pasar jika perusahaan membutuhkan tambahan dana. Selanjutnya yaitu kerugian bagi perusahaan. Jadi, kerugian stock repurchase bagi perusahaan itu yang pertama dapat merusak image perusahaan. Karena sebagian investor merasa bahwa stock repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Namun demikian, jika perusahaan benar-benar tidak memiliki kesempatan investasi yang baik, ia memang sebaiknya mendistribusikan dana kembali kepada pemegang saham. Tidak banyak bukti empiris yang mendukung alasan ini. Yang kedua, setelah stock repurchase,
Pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Jika harus memilih antara stock repurchase dan pembayaran dividen tunai pada pasar yang sempurna atau di mana tidak ada pajak, biaya komisi untuk jual beli saham, dan efek sinyal dari pemberian dividen, investor akan indiferen terhadap dua pilihan. Pada pasar yang tidak sempurna, investor mungkin akan memiliki preferensi terhadap salah satu dari kedua alternatif tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya di Novanti. Nah, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk membeli kembali saham. Yang pertama adalah open market. Perusahaan dapat membeli kembali sahamnya dengan ikut membeli pada pasar terbuka. Yang kedua adalah pendekatan tender offer. Perusahaan dapat membuat penawaran formal untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu. Yang ketiga ada pendekatan negosiasi basis. Perusahaan membeli sejumlah sahamnya kembali dari satu atau beberapa pemegang saham besar. Perusahaan akan melakukan negosiasi terhadap pemegang saham perusahaan mengenai pembelian dan harga yang akan disepakati. Selanjutnya yaitu stock split dan stock dividend. Stock split adalah tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Stock dividend adalah tindakan perusahaan memberikan saham baru sebagai pembayaran dividen. Stock split dilakukan untuk menjaga agar harga saham tetap berada pada optimal price range. Harga saham yang tinggi akan menyulitkan investor untuk membeli saham tersebut sehingga dapat menurunkan permintaan. Stok dividen digunakan oleh perusahaan yang ingin menghemat kas atau atas perusahaan dalam kesulitan keuangan. Masalah yang muncul jika perusahaan tidak membagi dividen tunai investor bisa salah persepsi terhadap emiten. Akibatnya harga saham bisa turun, sehingga untuk menghindari efek negatif ini, perusahaan membagi stok dividen sebagai pengganti dividen kas. Jadi dividen itu digantikan pembayarannya bukan melalui cash tapi dengan pemberian saham baru. Bagi pemegang saham, stock split tidak membuat mereka bertambah kaya karena kenaikan jumlah saham diimbangi dengan penurunan nilai saham. Stock dividend juga tidak akan menambah kekayaan pemegang saham. Perbedaan antara stock split dan stock dividend. Yang pertama yaitu stock split merupakan pemecahan nilai saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil sehingga jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Stock dividend merupakan pemindah bukuan dari rekening laba ditahan ke dalam rekening modal saham. Persamaan antara stock split dan stock dividend. Yang pertama yaitu keduanya mengakibatkan jumlah lembar saham beredar bertambah. Kedua, tidak terdapat pendistribusian kas dalam bentuk tersebut. Tidak terjadi perubahan pada total modal sendiri, hanya komposisinya yang berubah. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.